Halo netizen, kali ini kita ada Toyota Yaris Facelift 2020. Ya, jadi di Yaris generasi ketiga ini di tahun 2020 kemarin, di bulan September kalau nggak salah, Toyota menghadirkan Yaris Facelift kedua. Jadi kan sebelumnya dia pernah facelift juga yang sering dibilang Yaris Joker, dan sekarang di 2020 ini dia dapat facelift lagi. Jadi padahal banyak yang ngira Toyota bakal nggak masukin Yaris generasi terbaru ya, yang generasi keempat yang udah ada di Eropa, ternyata malah facelift lagi. Dan mobil ini ada di Toyota Setiajaya Cibubur. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah ya. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Nah, untuk masuk ke dalam dia sudah pakai kunci keyless ya. Untuk yang tipe TRD ini dia ada tombol lock dan unlock, dan dia juga ada tombol buat smart entry-nya. Jadi cukup tekan tombol ini untuk membuka dan menutup pintu. Dan di bagian dalam interiornya sebetulnya nggak banyak yang berubah ya. Jadi untuk joknya ini masih sama, dia masih model fabric yang bahannya halus kayak semi bludru gitu, dan ada ornamen merah-merahnya gini, jahitannya juga merah-merah. Untuk pengaturan jok pengemudi udah ada height adjuster, recline, dan sliding. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Dan karena tadi udah keyless entry, ini juga tinggal kita taruh di dalam, kita injek pedal rem dan tekan start stop engine button yang ada di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesinnya. Dan pas nyalain dia tuh ada dial shiftnya gitu, sama ada animasi Yaris di bagian MID nya. Keren ya. Oke, yuk langsung kita tutup dan kita bahas. Setirnya seperti biasa, dia model yang masih sama seperti yang Yaris Joker. Jadi bentuk setirnya ini nggak berubah, dia masih dilapis kulit. Dan untuk pengaturannya sayangnya masih tilt only, belum teleskopik. Padahal ini jaraknya nggak begitu jauh dari dashboard ya. Jadi buat orang yang kakinya panjang, tangannya panjang, jadi agak susah untuk nyesuaiin gitu ya. Andai kan ada teleskopik, ini pasti lebih enak ya. Di sebelah kiri juga ada tombol untuk audio buat naik turunin volume, ganti track, angkat tutup telepon, ganti mode. Di sebelah kanan ada tombol untuk pengaturan MID. Di sini ada klakson dan airbag. Dia juga ada motif fake stitching di sini ya. Di belakang setir untuk yang tipe TRD bertransmisi CVT ini dia ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di belakang setir ada tuas untuk lampu, dia sudah auto headlights dan ada switch fog lamp. Yang sebelah kiri ada tuas wiper, dia ada intermittent timer juga. Dan speedometernya untuk yang tipe TRD ini dia modern sekali ya. Dia ada tachometer, speedometer, dan MID-nya dia menggunakan layar LCD display. Kalau yang tipe G, yang di bawahnya itu dia monokrom LCD ya, jadi masih yang layar gimbot gitu. Dan untuk yang ngomong-ngomong tentang tipe ya, sekarang tipe E itu udah nggak ada, jadi paling bawah sekarang tipe G aja. Dan untuk yang tipe TRD ini kembali lagi ya, di MID itu lumayan lengkap ya. Ada jam digital, gear indicator, terus ada display mode berkendara, ada temperatur udara luar, odometer, sama ada meteran bensin di bagian sini. Ada range, speedometer digital. Di sini ada jam yang lebih gede sama temperatur udara luar yang lebih gede. Ada informasi berkendara, average fuel consumption berapa, total waktu berkendara berapa, kecepatan dan range berapa. Terus geser lagi ada eco saving sama ranking juga. Jadi udah berapa banyak kita ngirit bensin. Terus di bagian setting ada bahasa, unit satuan konsumsi BBM, eco indikator, eco savingnya berapa, ngatur brightness. Terus ada pop-up guidance-nya, tanggal, trip summary display. Ini pas matiin mesin dia kayak ada ini ya, kayak rangkuman berkendaranya gitu. Dan udah balik ke MID utamanya. Oke, lanjut ke samping. Dia juga ada individual door warning. Untuk di sini ada ventilasi AC yang kalau di kanan ini tuh bisa nutup. Dan di bagian bawah tadi ada start stop engine button. Ada tombol traction control di sini untuk mematikan traction control, dan kalau ditahan dia stability control juga akan mati. Dan ada mode berkendara ini untuk yang TRD Matic, ada mode Eco dan mode Sport. Di sini juga ada headlamp leveling, ada laci kecil di bagian bawah tombol-tombol ini, dan ada tuas pembuka kap mesin.
Untuk pedal dia juga masih model gantung semua, dan di sebelah kiri nggak ada footrest tapi emang ruangnya lumayan lega. Di sini tadi ada airbag, dan oh iya, ngomong tentang airbag, jadi untuk Yaris Facelift 2020 ini dia tuh tersedia dalam dua tipe di semua line up-nya. Ada yang varian 3 airbag sama ada yang varian 7 airbag. Bedanya cuma 5 juta. Jadi kita bisa aja beli tipe yang paling bawah tapi airbagnya lengkap, atau beli yang tipe paling tinggi tapi airbagnya cuma 3. Jadi ya kembali ke pilihan kalian juga ya. Dan lanjut ke bagian door trim, ini dia sebagian besar plastik kecuali di bagian sini dia udah panel kulit yang ada jahitan merahnya. Ada handle warna abu-abu, switch power mirror di sini, ada lipatan elektriknya juga. Terus ada central lock, window lock, dan power window yang auto up down di sisi pengemudi doang. Di bagian door trim ini ada door pocket sama cup holder, ada speaker. Untuk tweeternya dia ada di ujung dashboard. Dan kebetulan ini yang varian 3 airbag ya. Jadi di sini nggak ada tulisan SRS airbagnya. Kalau yang 7 airbag dia ada di bagian pilar, jadi sampai pilar C, sama di bagian sini nih ada tulisan SRS airbag yang kecil. Lanjut ke atas, dia ada sun visor pengemudi yang ada cerminnya, sama di bagian luar ini ada card holdernya. Dan enaknya nih kalau Yaris dia plafonnya hitam jadi sporty banget. Ada grab handle di sisi pengemudi juga, terus seat belt udah bisa dinaik turunin. Di tengah ada spion tengah manual dimming, sama ada lampu baca ini yang bisa dijadiin lampu baca kanan kiri atau langsung nyala sekaligus. Dia ada sun visor kiri juga lengkap dengan cermin, tapi emang belum ada lampunya aja. Ada grab handle di sebelah kiri, tadi seatbelt bisa diatur ketinggiannya, begitu juga dengan headrest train. Lanjut ke tengah, nah di bagian sini juga ada yang baru ya. Yang pertama itu di bagian sisi kanan kiri fascia tengahnya ini dia kayak warnanya tuh brush aluminium gitu ya, jadi kayak mobil-mobil Eropa. Dan yang kedua adalah head unitnya, dan head unit ini juga mirip-mirip interface-nya kayak di Toyota Corolla Cross. Jadi pas kita nyalain pertama kali dia ada pengingatnya ya, today is October the 19th, it's odd day. Jadi ini tanggal ganjil, berguna banget buat kita yang tinggal di daerah ganjil genap atau yang kerja di daerah ganjil genap. Dan di bagian sini juga ada sambungan media audio, terus ada sambungan koneksi. Dan katanya untuk yang versi awal-awal ini dia belum ada Apple CarPlay sama Android Auto. Tapi sesudah improvement yang sesudah Oktober ya, kemungkinan bulan November awal atau Oktober akhir dia udah dapet Android Auto sama Apple CarPlay. Cuma di unit ini karena yang ini yang awal-awal dia belum dapet. Dia ada ini juga, ada advanced feature cuma rear kamera, sama ada bunyi-bunyian buat sensor ini apa namanya, kayak semacam apa sih ini namanya, buat bunyi-bunyian smart key gitu loh. Sama auto folding mirrornya itu bisa dimatiin dari sini. Dan ngomong tentang kamera, dia juga ada kamera mundur yang ada garis panduannya, walaupun dia nggak dinamis. Tapi yang kerennya ada di bagian sini nih, jadi dia ada guidance line buat sensor parkir. Jadi kalau udah semakin dekat dia akan bunyi, dan ada garis-garis yang muncul di sebelah sini. Keren sih. Dan ada apa lagi ya, ada Bluetooth pastinya. Dan tampilan home-nya sih seperti ini, dia ada jam analognya juga di sini. Terus ini juga kayaknya bisa diatur gitu ya, kita bisa ubah displaynya kayak apa ya, pokoknya seperti itulah. Di bagian bawahnya ada ventilasi AC yang masih sama. Di sini ada tombol hazard. Panel AC juga masih sama, dia single zone climate control untuk yang tipe TRD ini, dan dia juga belum ada heaternya. Jadi paling panas itu 28 derajat. Dan dia juga belum ada defroster kaca depan karena di sini ada tombol kosong ya. Walaupun lubangnya udah ada padahal. Tapi nggak apa-apa lah, at least dia ada ventilasi buat ke kaki. Fan speed di paling kiri, ada mode AC, sirkulasi udara, dan ada auto climate control, jadi dia akan menyesuaikan fan speednya secara otomatis tergantung temperatur yang kita pilih. Dan ada mode off, seperti itu. Lanjut ke bagian bawah, di sebelah sini ini tuh ada ambient light ya. Jadi kalau kita nyalain lampu senja tuh ada pancaran lampu LED warna biru yang akan nyorot ke bagian tengah sini. Cuma karena ini emang belum terlalu gelap jadinya dia nggak kelihatan ya. Ada dua buka folder juga di depan shifter, dan tentang shifternya juga dia udah dilapis kulit ya. Dan
Kebetulan ini yang Matic, dia Maticnya CVT, dia ada mode drive, dan kalau digeser dia ada mode manual juga, bisa di upshift ke depan, downshift ke belakang, atau menggunakan pedal shift. Dan dia juga masih model yang gated ya, masih model tangga lah istilahnya. Ada juga yang transmisi manual 5 percepatan. Di tengah ada parking brake, di sini ada selipan buat naruh kartu atau handphone gitu ya, sama ada power outlet di bagian sini, tapi cuma satu doang ya, di belakang nggak ada. Sama center konsol ini juga posisinya sayangnya terlalu ke belakang, jadi ruginya dua ya, udah jadiin armrest kurang pas, sama kalau misalnya kita lihat ke belakang dia malah ganggu legroom di belakang, jadi agak sayang nih. Walaupun di dalamnya lumayan lega, di sini juga dia pakai kulit dengan jahitan warna merah. Untuk glove boxnya dia sudah soft opening dan kayak ada tempat naruh barang kecil gitu ya di sebelah kiri kanannya, yang kirinya itu lebih dalam. Dan ya cuma segini doang sih untuk di bagian kabin depan dari si Toyota Yaris facelift 2020 ini. Untuk di kabin belakang dia nggak ada perubahan sama sekali ya dibandingin yang Yaris Joker. Jadi buat kalian yang pengen lihat bangku belakangnya seperti apa, bisa lihat video gue tentang Yaris Joker yang nanti videonya ada di link description di bawah ya. Oke, yuk langsung kita bahas ke eksteriornya aja. Oke, sekarang kita lihat ke pro mesinnya ya. Nah, untuk mesinnya masih sama seperti yang versi Joker, yaitu mesin 1500 cc 4 silinder naturally aspirated bensin dengan kode 2NR FE. Dia juga ada teknologi dual VVTi-nya, tenaganya 104 HP ya kalau nggak salah, dan torsinya 140 Nm. Jadi not bad untuk sebuah hatchback subcompact seperti ini. Dan tadi ya transmisi ada dua, manual 5 percepatan dan automatic CVT ke roda depan. Dan kalau dilihat mesinnya juga ini ya, engine cover itu kayak moncong Formula One-nya Toyota, yang sayangnya Toyota udah keikutan F1 lagi ya semenjak tahun berapa gitu, 2000 awal kalau nggak salah ya. Jadi untuk pro mesin nggak ada perubahan, jadi langsung kita tutup aja. Nah, perubahan yang paling major di bagian depan sini adalah mukanya ya, karena dia sekarang lampunya lebih pipih, dan kalau dilihat garis grillnya dia tuh kayak spindle grillnya Lexus ya kalau diperhatiin. Jadi mungkin kalau yang generasi ketiga ini ada 3 nama ya. Yang pertama kan yang pre-facelift Yaris Lele, terus yang facelift pertama itu Yaris Joker, mungkin ini Yarle ya, Yaris Lexus ya, seperti itulah pokoknya. At least modelnya ganteng. Dan untuk lampu utamanya juga sekarang yang tipe TRD ini dia pakai LED proyektor yang ditembakin dari atas, jadi kayak kompetitornya ya. Tapi dia udah ada DRL sekarang, DRL-nya juga nyatu ya ke lampu, karena kalau yang pre-facelift yang versi Joker itu kan dia di bumper sini ya kepisah sendirian, jadi agak kurang rapih. Dan kalau sekarang dia udah nyatu ke lampu utamanya. Untuk sen dia masih halogen, dan untuk lampu dimnya dia ada di reflektor yang sini, yang sisi dalam. Di bagian bawah juga dia ada fog lamp untuk yang tipe TRD. Kalau yang tipe G malah sekarang nggak ada ya, karena yang tipe paling rendah kan. Tapi kerennya udah pakai fog lamp LED. Dan di bagian bawah ini juga ada list merahnya ya, karena kan TRD racing. Terus lanjut ke samping. Kalau secara kaki-kaki sih perubahannya nggak ada ya, perubahan secara visual ya. Jadi velgnya ini masih sama seperti yang tipe TRD sebelumnya yang versi Joker. Jadi masih model palang 8 gini. Bannya juga masih sama ya, ukurannya 195 kalau nggak salah. Mana sih ukurannya? Oh iya bener, 195 50 R16, bannya Bridgestone Turanza IR33. Tapi yang berubah adalah radius putarnya, karena Toyota berhasil memangkas radius putarnya. Jadi kalau yang tadinya 5,7 meter sekarang jadi 5,1 meter. Ya emang sih masih di atas 5 meter, sedangkan kompetitornya ada yang 4,9, 4,8, tapi di Yaris ini 5,1 meter. Karena Yaris generasi ketiga itu terkenal sama radius putar yang lebar banget, bahkan dibandingin kayak Pajero gitu ya, Pajero Sport atau Fortuner, radius putarnya masih lebaran Yaris. Jadi nggak cocok kan, padahal hatchback gitu ya, mobil perkotaan, tapi kok nggak bisa belok patah. Nah untungnya di versi facelift 2020 ini dia radius putarnya udah dibikin lebih pendek. Nggak tahu sih ada yang bisa diubah ke Yaris lama gitu, misalnya kita punya Yaris yang sebelum facelift dipakein
perubahan yang ada di mobil ini, apakah radius putarnya bisa lebih pendek, kita juga kurang tahu ya. Mungkin kalau ada yang tahu bisa komen di bawah aja ya. Terus di bagian fender ini juga ada emblem dual VVTi, dan kalau yang di Yaris Joker untuk yang tipe TRD ya, si cover spionnya warna hitam dengan strip merah. Kalau yang sekarang dia warna body, dan ada sirip buat pemanis. Ini ada lampu sen di bagian ujung sennya, di ujung cover spion maksudnya. Ada talang air juga, dan handle-nya juga chrome ya. Terus untuk rem tadi ya, udah disc brake all round, ada stiker TRD Sportivo di bagian bawah pintu belakang, sama di bagian side skirtnya itu juga ada merah-merahnya gitu. Lanjut ke belakang, ini perubahannya minim banget ya, bahkan hampir nggak ada kalau bisa dibilang dibandingin yang Yaris Joker. Untuk kacanya sih masih sama, dia masih ada defogger, ada wiper, di atas juga ada high mount stop lamp di bagian sini. Di spoilernya lumayan keren, dia warnanya hitam gloss gini, dan di bagian winglet sampingnya ini dia warna body, ada antena shark fin juga. Dan seinget gue perubahannya cuma di bagian sini ya. Kalau yang tipe Joker itu dia ada merah-merahnya di bagian sini, tapi yang sekarang udah nggak ada. Terus di bagian lampu ini juga sama, nggak berubah bahkan lampunya. Dia lampu senjanya LED bar, sennya halogen, lampu mundur juga. Dan untuk lampu remnya dia LED dots di bagian sini, ada 4 titik gitu ya. Di belakang emblemnya juga sama, ada emblem Yaris di kiri dan emblem TRD Sportivo di kanan. Dan dia juga emblem TRD Sportivo-nya masih model Toyota lama yang masih ada warna merah-merahnya gitu. Dan chrome-nya juga masih chrome biasa, nggak kayak TRD Sportivo yang kayak di Fortuner facelift yang terbaru gitu. Misalnya kan dia ada ini ya, dia dark chrome. Kalau di sini dia masih yang model lama. Terus di bagian bawah ini juga body kitnya jadi lebih racing gitu ya. Ada aksen diffuser juga di bagian bawah, sama ada strip merahnya di bagian situ. Di ujung bumper kanan kiri juga ada reflektor, dan ada muffler cutternya di bagian situ. Oke, sekarang kita lihat ke bagasinya ya. Dia udah pakai tombol, dan ada ini juga kamera mundur ya di bagian sini. Untuk bagasi juga nggak berubah, jadi masih sama persis seperti yang facelift sebelumnya. Di bagian bawah lantai bagasi ini juga ada pelek ini ya, pelek yang serep yang sama-sama alloy, jadi bukan pelek kaleng ataupun space saver. Di sebelah kiri juga ada lampu bagasi di sini, dan untuk pelipatan bagasinya dia bisa ini ya, kursi belakangnya bisa dilipat 60-40, dan jok belakang juga sudah ada isofix-nya karena di sini ada top tethernya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, kurang kenceng ya, jadi kayaknya segitu dulu untuk review dari Toyota Yaris TRD Sportivo facelift 2020 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Toyota Setiajaya Cibubur ini bisa lihat di description yang ada di bagian bawah. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.